Kembali lagi di Cupuli Sport Football. Di video kali ini saya akan buat review semifinal UEFA Champions League leg yang pertama. Di match pertama PSG menang 1-0 atas Arsenal. PSG turun dengan formasi 4-3-3. Arsenal juga sama 4-3-3. Cuman Arsenal melakukan sedikit perubahan di lini tengah karena Partey absen, posisinya digantikan oleh Rice, sementara Rice posisinya digantikan oleh Merino. Gol PSG dicetak oleh Ousmane Dembele pada menit ketiga, memanfaatkan assist dari Kvaratskhelia. Golnya keren, mengandalkan perpaduan antara skill individu dan organisasi permainan yang jelas. Di babak pertama tidak banyak peluang untuk kedua tim, mungkin 1 atau 2. Di babak kedua Arsenal sempat menyamakan kedudukan melalui headingnya Merino, tapi sayang golnya dianulir karena offside. Di match ini PSG tampil sangat luar biasa, terutama itu Vitinha bermain sangat tenang, di press tidak panik, sangat mobile di lini tengah. PSG ini tampil sangat konsisten sepanjang pertandingan, sirkulasi bola cepat, transisi mereka cepat, cara bermain dekat dan tidak banyak mengandalkan skill individu. Dan serangan balik PSG ini juga sangat ngeri, cukup 2 atau 3 pemain untuk menciptakan peluang. Cuman PSG ini finishingnya yang jelek, dan mungkin PSG ini butuh striker seperti Osimhen atau Vlahovic. Dan di sisi Arsenal ini kan bisa bermain sangat bagus seandainya 11 pemain inti mereka tampil. Cuman di match kali ini Partey tidak tampil dan sangat terasa di permainan Arsenal. Mereka sangat tidak nyaman dengan pressing yang dilakukan pemain PSG, karena PSG ini sekali melakukan pressing bisa sampai 5 atau 6 pemain, dan itu dilakukan selama 90 menit. Arsenal tidak bisa keluar dari tekanan, terutama itu wingbacknya tampil sangat jelek, tidak seperti biasanya. Dan di match ini memperlihatkan bahwa Trossard, Martinelli, dan Saka tidak bisa memberikan perubahan ketika Arsenal tertinggal atau tertekan. Dan penjaga gawang dari PSG, Donnarumma, tampil cukup bagus ya, beberapa kali menyelamatkan gawangnya dari ancaman pemain Arsenal. Beruntung Arsenal cuma kalah 1-0, minimal itu jadi 2 atau 3 gol bisa diciptakan oleh PSG, seperti di peluang penghujung babak kedua dari Barcola dan siapa itu Gonzalo Ramos yang tidak gol. Mungkin di match kedua Arsenal harus tampil lebih agresif. Di match yang kedua Barcelona bermain imbang 3-3 dengan Inter. Barca turun dengan formasi andalanya 4-3-3, sementara Inter 3-5-2. Statistik pertandingan, Barca menguasai 72% ball possession, sementara Inter 28% ball possession. Total shot Barca 19, Inter 7, shot on target Barca 9, Inter 3, shot off target Barca 10, Inter 4, umpan sukses Barca 91%, sementara Inter 75%. Inter unggul terlebih dahulu pada menit ketiga melalui gol dari Marcus Thuram. Golnya ini
lucknya sangat gede karena kesalahan dari Inigo Martinez yang terpleset. Setelah 1-0, Barca coba ambil inisiatif tapi tidak bisa menciptakan gol. Justru Inter memperbesar keunggulan melalui heading Dumfries memanfaatkan sepak pojok. Setelah 2-0, Barca coba kedua dan memperkecil kedudukan menjadi 2-1 setelah Yamal mencetak gol. Golnya keren. Dan pada menit ke-38 akhirnya Barca menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Ferran Torres mencetak gol memanfaatkan umpan dari Rapinya. Di babak kedua, Inter kembali mencetak gol melalui Dumfries dan lagi-lagi melalui proses sepak pojok. Akhirnya pada menit ke-65 Inter menyamakan kedudukan setelah syutingnya Rapinya kena tiang tapi akhirnya membentur Yan Sommer dan gol. Berdasarkan statistik, Barca memang sangat dominan tapi Inter tampil efektif. Barca ini tampil sangat dominan tapi pertahanan mereka juga sangat jelek. 2 gol dari Inter Milan berawal dari sepak pojok, artinya mereka sangat kalah duel udara. Dari beberapa match terakhir Barca ini memang sering kebobolan lewat proses sepak pojok seperti saat lawan Madrid di final Copa del Rey, saat lawan Dortmund juga sama, 1 gol Dortmund tercipta lewat sepak pojok. Dan Inter Milan tampil cukup efektif. Seandainya Lewandowski main mungkin Barca bisa menang. Dan mungkin video kali ini cukup karena sepak bola terlalu indah dari sebuah kemenangan.